Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Kita langsung aja ya di pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan berbicara soal topik baru ya. Tapi sebenarnya bukan topik yang baru-baru banget, karena mungkin di SMA atau di SMK juga sudah diajari ya. Tapi kita coba melihat dari perspektif universitas gitu ya. Jadi judul topiknya ya untuk pagi ini adalah motion along a straight line. Ya. Ini kalau di bahasa Indonesia kan gerak lurus gitu ya, gerak lurus ya. Nah, jadi dalam dunia kenyataan itu kan gerak bisa bermacam-macam ya. Ada yang lurus ya, ada yang lurus gitu ya, ada yang berbelok gitu ya, ada yang lurus belok gitu ya, tergantung kondisi ya. Ada yang berputar ya, ya bermacam-macam ya. Nah, tapi mau seperti apapun jenis gerakannya, itu pasti yang paling sederhana adalah gerakan lurus gitu ya, yang mengawali semuanya gitu. Karena kalau kita belajar naik motor misalnya atau naik mobil, pasti kita belajar untuk lurus dulu gitu ya. Kalau lurusnya benar, nah nanti insya Allah berbeloknya juga benar gitu ya. Tapi kalau latihan pertama kalau langsung belok, nah itu biasanya mau jatuh kalau itu ya. Jadi memang dalam kita mempelajari gerakan-gerakan kompleks yang nanti mungkin akan kita temui di mata kuliah selanjutnya, kita perlu memahami dulu jenis gerakan yang paling sederhana ya, yaitu gerakan lurus gitu ya. Nah, gerakan lurus itu dibagi jadi dua ya. Ada yang beraturan, ya. Ada yang berubah beraturan. Ya. Kalau di SMA itu ini GLB ya, gerak lurus beraturan ya, atau GLB gitu ya. Kalau yang kedua GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, kalau contoh gerak lurus itu yang ini ya konstan ya. Jadi kecepatannya konstan ya. Kecepatan konstan ya. Ya, misal kita naik motor, naik mobil gitu misalnya ya, naik mobil di jalan tol gitu ya. Itu kita bisa konstan gitu ya. Misalnya di kecepatan 80 km per jam. Maka kita memposisikan mobil kita itu bergerak konstan ya atau stabil di kecepatan 80 km per jam. Nah, kalau ya di sini tanpa percepatan ya, jadi kecepatan konstan, percepatannya 0 ya, percepatan 0 ya. Nanti apa itu kecepatan, apa itu percepatan, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nah, kalau di yang kedua ini ya, yang berubah beraturan, dia kecepatannya tidak konstan ya. Kecepatan tidak konstan ya. Kenapa dia tidak konstan? Karena ada percepatan. Jadi percepatannya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa dipahami ketika kendaraan kita dalam kondisi diam ya. Itu kan kecepatannya 0 ya. Kemudian kita beri gas. Nah, kita merasakan ada apa ya, seperti dorongan gitu ya ke belakang gitu ya. Jadi kalau mobilnya kita gas maju dengan percepatan ya tertentu, kita ada merasakan ada dorongan gitu ya ke belakang gitu ya. Yang tadinya 0 menjadi katakanlah 80 km per jam. Nah, itu kan ada perubahan kecepatan ya, dari 0 menjadi kecepatan tertentu. Sehingga itu yang dinamakan dengan GLBB ya, berubah beraturan. Kalau yang beraturan, dia hanya bergerak konstan ya, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan kecepatan. Dan di dunia nyata kita melakukan kedua hal ini gitu ya. Ketika motor dinyalakan ya, dari keadaan 0 kita gas itu percepatan. Tapi ketika kita sudah jalan konstan itu yang ini ya, yang gerak lurus beraturan ya.
Ketika di awal kita GLBB, ketika sudah konstan kita menjadi GLB gitu ya. Nah, kita akan membahas 2 hal ini pada kesempatan pagi ini ya, kalau waktunya cukup ya. Oke. Nah, ini nanti di buku ada ya, di buku ada, dan nanti juga saya akan berikan hasil coret-coretan ini. Nah, supaya menghemat waktu, saya akan langsung membahas poin-poin penting ya. Saya akan membahas poin-poin penting yang saya tandai gitu ya. Nanti kalau mau dibaca secara lebih mendalam silahkan gitu ya untuk untuk menambah resumenya gitu ya. Nah, sebenarnya di buku ini juga sudah dibantu ya dengan beberapa kata-kata yang dicetak tebal ya. Nah, di sini partikel ya, ada partikel. Nah, ini seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama ya. Ada yang dinamakan idealized model ya, idealized model ya. Nah, ini kan kalau kita baca dari paragraf awal kan dia menceritakan mobil balap ya, tapi mobil balapnya yang drag gitu ya. Kan kalau dalam balapan itu kan macam-macam ya kelasnya ya, ada kelas drag, kelas drift ya, ada rally dan sebagainya. Nah, ini kelasnya drag ya, karena kan kalau drag cuma gerakan lurus ya. Nah, ini contohnya adalah mobil, tapi kalau mobil kan terlalu kompleks ya. Ada bannya, ada macam-macamnya gitu ya. Nah, kita jadikan penyederhanaan mobil itu menjadi partikel ya. Jadi kita anggap titik gitu ya, supaya kita lebih mudah dalam nanti menghitung gitu ya kecepatan dan percepatannya gitu ya. Nah, ini ada idealized model ya. Nah, kemudian di sini ya kita akan membahas terkait ini ya, average velocity ya. Oke. Nah, di sini muncul kata-kata velocity ya. Nah, saya akan mengulang sedikit ya terkait konsep velocity gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma satu kata ya, kecepatan. Ya, ini ya kecepatan ya. Di dunia kita sehari-hari kata kecepatan itu familiar gitu ya. Dan bahkan sepertinya tidak ada kata lain untuk menggambarkan kecepatan. Tapi ketika di fisika ya, itu ada 2 jenis ya. 2 jenis yang menggambarkan hal ini gitu ya. Ada kecepatan dan ada kelajuan ya. Nah, kan kita jarang ya ngomong kelajuan ya. Nah, kalau di Malaysia mungkin ngomongnya laju gitu ya. Apa ya? Cepat itu laju gitu ya. Tapi kalau di Indonesia lebih familiar dengan kecepatan. Nah, kecepatan ini dia vektor ya. Vektor. Nah, sehingga kalau kita ngomong vektor berarti kita harus memperhatikan arah gitu ya. Karena kita bergerak katakanlah 20 km per jam ke utara, itu berbeda maknanya dengan 20 km per jam ke selatan. Karena dia vektor. Vektor itu punya arah dan punya besar gitu ya. Kalau kelajuan kita tidak memperhatikan arah ya. Apa namanya? Dia yang penting hanya nilainya saja gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris, kecepatan itu diartikan sebagai velocity ya. Velocity. Ya. Sedangkan kelajuan itu speed. Velocity dan speed ya. Nah, jadi ini konsep yang perlu kita pahami dulu karena nanti kita akan membicarakan velocity ya. Bukan speed ya. Kalau velocity kita harus memperhatikan arah ya. Kita juga harus memperhatikan positif dan negatif ya. Ketika dia bergerak ke kanan atau ke atas ya, dia bergerak ke kanan atau ke atas ya, sumbu X ya, dia dianggap sebagai positif. Tapi kalau dia bergerak ke arah sumbu negatif ya, atau sumbu Y negatif ya, tadi
X negatif atau Y negatif, ya berarti kita harus menggunakan tanda minus di situ. Sehingga ini sangat riskan gitu ya. Karena kesalahan dalam kita memahami arah itu nanti akan menyebabkan kita mengalami kesalahan dalam proses penjumlahan kecepatan-kecepatan yang ada gitu ya. Kalau velocity ya, saya mungkin akan ngomong velocity ya atau kecepatan. Karena kalau saya ngomong kelajuan berarti bukan kecepatan gitu. Nah, domain berpikir kita itu ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Oke. Kita ngomong soal kecepatan. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita akan bicara soal prinsip kecepatan rata-rata. Jadi kalau saya ngomong kecepatan, itu maksudnya velocity. Ya. Jadi kecepatan rata-rata. Nah, di sini kita diberikan contoh gitu ya. Nah, ini contohnya pakai mobil, tapi sebenarnya mobil ini diibaratkan sebagai titik gitu ya. Ini mobil yang tadi ya, mobil drag tadi itu ya. Nah, oke. Nah, kita bahasnya dari langsung dari gambarnya aja ya. Nah, jadi ceritanya gitu ya. Ceritanya ada mobil drag gitu ya. Mobil drag yang dia bergerak ke arah kanan ya. Karena mobil ini bergerak ke arah kanan, maka dia positif ya. Karena kita menggunakan sumbu X positif ya. Nah, kenapa kok kita bisa tahu sumbu X positif gitu ya? Karena titik nolnya atau titik awalnya itu ada di ini ya, di start ini ya, di awalan gitu ya. Nah, 0 ini adalah titik startnya. Ini 0 ya, O atau 0 itu di sini. Nah, kemudian mobil itu melaju gitu ya, dari start menuju finish gitu ya. Nah, kemudian di titik P1 itu kita beri tanda ya. Di sini ada titik, kita beri tanda P1 atau posisi 1 gitu ya. Ini posisi 1. Nah, P1 atau posisi 1 itu dia letaknya ada di 19 meter sebelah kanan dari garis start. Nah, saya mengatakan posisi P1 ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan garis start. Saya menyebutkan arah, gitu ya. Nah, berarti di sini posisi ini, ya, karena saya menyatakan arah, maka kita sebut posisi itu sebagai displacement, ya, karena di fisika, ya, karena di fisika, dalam kita menjelaskan jarak itu juga ada dua macam, gitu ya. Nah, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita hanya menyatakan jarak, ya. Jarak, ya. Misalnya jaraknya 3 meter, gitu ya. Nah, sedangkan kalau di fisika ada satu lagi sesuatu yang untuk mendeskripsikan jarak, ya, yaitu dinamakan sebagai displacement atau perpindahan. Atau perpindahan. Kalau jarak itu masuknya sebagai skalar. Ini pakai biru kelihatan nggak? Skalar ya. Sedangkan kalau displacement itu vektor. Nah, karena saya tadi mengatakan posisi 1 ada di sebelah kanan garis start, ya, maka yang saya maksud adalah displacement, ya, bukan jarak gitu ya. Karena ini sangat riskan kalau kita salah menyebutkan gitu ya. Sehingga di sini adalah X1-nya atau posisi satunya
adalah 19 positif ya, karena saya menyebutkan di kanan titik 0. Kalau misalnya P1 itu katakanlah ya, ada P1, katakanlah di sini ada P1 gitu ya. Dan saya ukur juga 19, maka dia tidak 19 tapi negatif 19. Nah, karena apa? Karena displacement ya, displacement titik P1 itu ada di sebelah kiri ya, dari titik acuan atau titik 0. Sehingga saya kalau menulisnya di sebelah sini, maka X1 sama dengan minus 19. Ya, tapi kalau di soal ini kan, di contoh soal ini, X1-nya ada di sebelah kanan ya, sehingga saya tulis sebagai positif 19. Oke ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, di titik P1. Nah, ketika mobil itu sudah bergerak sampai ke titik 1, jadi misalnya gitu ya, misalnya saya berdiri di sini gitu ya. Berdiri 19 meter di kanan garis start dan saya membawa stopwatch. Nah, ternyata ketika mobil itu sampai di depan saya, ternyata stopwatch saya itu menunjukkan waktu 1 detik. Nah, jadi misalnya saya membawa stopwatch, mobil dari start. Ketika dia dari depan saya cek, ternyata ketika 19 meter dari garis start, dia sudah menempuh 19 meter dalam 1 detik gitu ya. Jadi di sini saya sudah mencatat 1 detik. Nah, kemudian ada teman saya gitu ya. Nah, teman saya di sebelah sini ya. Ini kelihatan nggak? Ya, di sini ada orang pokoknya ya. Di sini ada orang gitu. Nah, teman saya dia berdiri 277 meter di sebelah kanan sumbu 0 atau garis start. Ketika mobil itu melaju, bergerak gitu ya, ketika sampai di hadapan teman saya mencatat, 4 detik gitu ya, 4 detik. Nah, selama 4 detik mobil itu sudah bergerak sejauh 277 meter di kanan garis start. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai kecepatan rata-rata gitu ya, yang dinamakan sebagai average velocity ya, atau kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau average velocity. Rumus gitu ya. Rumus daripada kecepatan rata-rata itu apa? Nah, di sini ya. Di sini udah disebutkan gitu ya. Di sini ya. Nah, ini lambangnya ya. Lambang ini V ya. Ini huruf V, tapi karena dicetak miring jadi seolah-olah kayak U gitu ya. Padahal ini sebenarnya adalah V ya. Jadi kalau saya tulis ulang gitu ya. V itu lambang velocity. V kecil ya. Karena nanti ada lambang V besar. Kalau V kecil itu velocity ya, atau kecepatan. Kalau V besar itu volume. Nah, kan beda ya. Nah, jadi nulisnya juga harus hati-hati gitu ya. Nah, saya pindahkan dulu. Nah, jadi V kecepatan, AV itu average ya, average rata-rata X. Nah, kok ada X-nya? Karena mobil tadi itu kan dia bergerak di sepanjang sumbu X ya. Nah, ini kan ada X-aksis ya. Ini kan dalam fisika itu kalau dia bergerak lurus ke arah kanan, itu dianggap sebagai X-aksis. Kalau mobilnya ini dia bergerak ke atas gitu ya, itu itu X ya, itu Y ya, itu Y. Nah, ini dia bergerak ke arah kanan X-aksis gitu ya. Nah, jadi di sini V average atau kecepatan rata-rata sumbu X gitu ya, itu sama dengan selisih ya. Ini saya tuliskan apa adanya dulu ya. Selisih
posisi akhir ya, dikurangi atau gini aja ya, biarin ya. Selisih posisi akhir dan awal. Ya ini kata-kata ya, masih pakai kata-kata ya. Dibagi selisih waktu akhir dan awal. Nah, ini kalau definisi rumusnya ya. Tapi kalau disuruh menulis rumus, kita nggak mungkin pakai kayak gini ya, karena ini sangat tidak efisien gitu ya. Karena kita udah punya banyak simbol, kenapa tidak kita gunakan? Gitu ya. Nah, selisih posisi akhir itu dimaknai sebagai ini ya, X2 ya, posisi akhir ya. Karena kan mobil itu bergerak dari kiri ke kanan ya, dari posisi sini ke posisi sini gitu ya. Nah, ini posisi akhirnya di sini nih X2 gitu ya. Jadi ini adalah X2 di sebelah sini. X2. Selisih berarti dikurangi. Dan posisi awalnya adalah X1 ya. Di sini ya, posisi awal. Posisi awal kita melakukan pengukuran ya. Di sini ya. Tadi kan saya berdiri di X1 ini ya, di posisi 1. Kemudian selisih waktu akhir dan awal ya. Nah, waktu akhirnya adalah T2 ya. Karena kan di sini ya, T2 ya. Nah, T2 ya di sini. T2 dikurangi T1 ya. Jadi ini V average X sama dengan ini gitu ya. Nah, kalau mau disimpelkan lagi, yang namanya selisih ya, kalau dalam fisika dan dalam teknik mesin sebenarnya ya, itu disimbolkan sebagai delta ya. Delta X dibagi delta T. Nah, X ini adalah posisi ya, atau displacement ya, karena kita ngomongnya vektor ya, displacement atau perpindahan. Sedangkan T ini adalah waktu ya, atau time. Jadi ini adalah rumusnya gitu ya. Nah, rumusnya. Jadi kalau menemukan rumus ada deltanya, itu pasti akhir kurangi awal. Ya. Ingat ya, akhir kurangi awal, bukan besar kurangi kecil, bukan. Ya. Karena yang besar itu belum tentu yang akhir, gitu ya. Jadi kalau ada delta, itu artinya adalah yang akhir kurangi awal. Itu udah jadi kunci ya. Bukan yang besar kurangi yang kecil, tapi yang akhir kurangi yang awal, gitu ya. Sekarang kita hitung gitu ya. Kita hitung contoh tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah dikasih contoh ya, tapi coba kita hitung lagi ya. Jadi ini V, ini kelihatan di sebelah. Ya, jadi di sini aja deh. Semoga kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, tadi kan X2 kurangi X1 ya, dibagi T2 kurangi T1. Kalau kita lihat di sini tadi, X2-nya berapa? 277. 277 itu ngitungnya dari mana? Dari start ya, dari sumbu 0. Ya, bukan dari X1 ya. Jadi X2 itu ngitungnya dari awal, dari titik 0 gitu ya. Karena dalam fisika itu sangat penting kita melihat acuan ya. Dan acuan untuk displacement itu pasti sumbu 0 gitu ya. Titik 0 maksudnya ya. Berarti X2 adalah 277 dikurangi X1. X1 19 gitu ya. X1 19, T2-nya berapa tadi? 4 ya. 4 detik kurangi T1-nya 1 ya. Berarti
ini saya ikut ini aja ya. Ini kan udah dihitungi ya, udah dibantu hitung 258 ya, 277 kurang kali 15, 258 dibagi 3 ya. Nah, jangan lupa satuannya ya. Karena kan displacement atau perpindahan itu satuannya meter ya. Nah, sedangkan waktu itu second ya. Nah, jadi jawabannya adalah, kalau di sini ya, saya ikut jawaban sini aja ya. Jawabannya adalah berapa tuh? 86 meter per second. Nah, ini kecepatan rata-rata gitu ya. Nah, sekarang kita percobaan gitu ya, percobaan lagi gitu ya. Misalnya saya berdirinya di sebelah sini ya. Nah, berdirinya misalnya di sebelah sini, maka X1 saya tidak positif 19, tapi minus 19. Kenapa? Karena saya berada di kiri garis start ya, atau di kiri sumbu 0. Sehingga nanti hasil perhitungan akan berubah gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi Vx ya. Kan tadi berapa tuh? X2 kurangi X1 ya, dibagi T2 kurangi T1. Nah, anggap aja T-nya sama ya, T1 sama dengan 1 detik ya. Jadi mobilnya itu gini ceritanya. Ketika dia di titik start, dia mundur dulu ya, mundur 19 meter ke belakang selama, dan saya hitung ketika mobil itu mundur kemudian sampai di hadapan saya adalah 1 detik ya. Jadi mobilnya mundur dulu, kemudian 4 detik selanjutnya dia bergerak sampai ke titik P2 gitu ya. Sehingga kalau saya hitung X2-nya tetap ya, X2-nya adalah tadi ya 277 tetap dikurangi, nah, tapi minus ya, dikurangi minus gitu ya, dikurangi minus. Nah, T2-nya adalah tetap 4 ya, 4 kurangi 1. Nah, jawabannya kan berbeda ya. Berarti kan 277 ditambah jadinya ya. 277 ditambah 19 dibagi 3. Nah, berbeda ya. Yang ini 277 ditambah 19, sedangkan yang bawah adalah 277 dikurangi 19 gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berbicara vektor, nah, maka tanda itu sangat signifikan gitu ya. Kita salah meletakkan tanda, maka hasil akhirnya pun akan berbeda. Ya. Nah, ini kalau ditambah bagi 3, pasti jawabannya bukan ini gitu ya. Jawabannya mungkin lebih besar lagi gitu ya. Nah, itu ya konsep kecepatan rata-rata gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya, saya aktifkan dulu. Oke, ya silahkan kalau mau ada yang bertanya. Mic-nya sudah bisa mic-nya sudah saya aktifkan ya. Atau kalau tidak bisa lewat chat. Oke ya. Oke. Saya tunggu beberapa detik lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya pindah ke page 2 ya. Ini udah page 2 nih. Pindah ke page 3 aja ya. Oke, 3. Tadi 2. Oh ya. Ya. Page 3. Oh ya, page 3 ternyata tadi membahas apa yang saya jelaskan tadi ya. Berarti kita langsung ke page 4. Page 4. Nah, ini ya. Oke ya, tadi terkait konsep kecepatan rata-rata. Nah, sekarang kita akan
membahas terkait ini nih, konsep instan, ini bacanya gimana ya? Instantaneous velocity gitu ya. Ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya kecepatan sesaat gitu ya. Nah, kita kembali ke konsep yang tadi ya. Jadi ini ada hubungannya dengan konsep kecepatan rata-rata. Jadi kalau saya gambar ulang ya, misalnya di sini ada P1, di sini ada P2 gitu ya. Nah, kemudian ada mobil gitu ya. Ya, mobil ya. Mobil dia bergerak ke arah kanan ya. Dari P1 ke P2. Nah, ketika di P1 atau ketika di posisi 1, pengamat mencatat waktunya adalah T1 gitu ya. Nah, anggaplah T1 itu 1 detik gitu ya. Anggaplah 1 detik. Nah, kemudian di P2 ada pengamat juga, anggaplah T2-nya adalah 4 detik gitu ya. Dari mobil bergerak dari P1 ke P2 itu membutuhkan waktu berapa berarti? Ya. Delta T-nya ya. Delta T-nya adalah T akhir kurangi T awal ya. Berarti 4 kurangi 1 ya. Ada 3 detik. Nah, jadi mobil itu bergerak gitu ya. Dari posisi 1 ke posisi 2 itu membutuhkan waktu durasi 3 detik. Nah, kalau kita hitung 3 detik itu kan walaupun detik gitu ya, tapi kan ada waktu untuk menunggu gitu ya. Jadi kita stopwatch, kita atur 3 detik. Walaupun 3 detik itu cepat, tapi kan kita ada merasakan durasi menunggu gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya T2 itu kita ganti gitu misalnya. T2 kita ganti menjadi, oh enggak gini aja ya. Gini aja, oke, T2 kita ganti menjadi 2 detik. Berarti mobil itu bergerak dari P1 ke P2 selama 1 detik gitu ya. 1 detik. Ternyata 1 detik itu juga ada waktu untuk menunggu. Ya. Walaupun 1 detik itu sangat sebentar, ya. Tapi 1 detik itu juga ada waktu untuk menunggu gitu ya. Sehingga dia tidak waktu sesaat gitu loh. Nah, coba kalau misalnya kita kurangkan lagi gitu. Yang tadinya 2 detik menjadi 1,5 detik gitu. Sehingga di sini menjadi 1,5, 1,5. 1,5 kurangi 1, berarti setengah ya, setengah detik. Pertanyaannya, apakah setengah detik itu sesaat? Ternyata dalam fisika, setengah detik itu masih lama gitu. Dalam artian, dia belum bisa memasuki definisi sesaat gitu. Nah, terus sesaat itu seberapa gitu ya? Sesaat itu seberapa gitu ya? Nah, kalau dalam fisika, istilah sesaat itu adalah ketika jarak waktu itu mendekati 0, tapi dia tidak 0 gitu. Jadi jarak antara 0 dan waktunya, jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah mendekati 0, tapi berapa detiknya itu tidak didefinisikan secara jelas gitu ya. Apakah dia 0,5 detik gitu ya? Apakah dia 0,2 detik gitu ya? Apakah 0,01 detik? Nah, itu tidak ada definisi yang jelas. Yang jelas adalah definisi sesaat ya. Definisi sesaat saat itu adalah ketika delta T
0,00,01 detik gitu. Jadi 0,0000 dan kita nggak tahu nolnya berapa, kemudian 1. Nah, ini kan kita jadi bingung ya. Nah, terus delta T yang sesungguhnya itu seberapa gitu ya. Nah, untuk bisa memecahkan konsep ini, ya, muncullah konsep yang dinamakan turunan gitu ya. Jadi sesaat itu dimaknai sebagai limit menuju 0 gitu ya. Jadi kalau ditanya Pak Kolki sesaat itu seberapa gitu ya. Apakah 0,5 detik? Oh, enggak, itu belum sesaat gitu ya. Apakah 0,1 detik? Bukan, itu belum sesaat gitu. Apakah 0,001 detik? Bukan, itu belum sesaat gitu. Lalu apa? Ya 0,00, nolnya banyak sampai nggak tahu berapa, kemudian belakangnya 1 detik. Nah, nolnya berapa kan kita nggak tahu ya. Nah, hingga akhirnya untuk bisa mendefinisikan ini dibuatlah limit mendekati 0 gitu ya. Yang nanti akan menjadi konsep turunan ya. Nah, ini konsep turunan itu dibahas di mata kuliah kalkulus ya. Nah, tapi kita nggak akan bicara banyak soal kalkulusnya ya. Tapi kita akan langsung menggunakan konsep itu untuk mengetahui kecepatan sesaat gitu ya. Nah, ini ada di halaman 5 ini ya. Nah, gini ya. Tadi kan kita bicara sesaat itu adalah delta T-nya berapa sih gitu ya. Sesaat itu adalah ketika delta T-nya mendekati 0 gitu ya. Tapi kita tidak tahu 0,0 berapa mendekati 0. Hingga akhirnya muncullah konsep ini ya. Limit delta T mendekati 0. Jadi ini yang dimaksud dengan sesaat. Nah, ini adalah kecepatan sesaat ya. Dia tidak ada tulisan AV-nya. Ya, kalau tadi kan VAV itu adalah kecepatan kecepatan apa? Rata-rata ya. Ada X-nya ya. Ini saya besarkan ya. Kalau ini kan kecepatan rata-rata. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelah sini, dia tidak punya AV ya, dia tidak punya AV. Sehingga ini yang dimaksud dengan kecepatan sesaat pada sumbu X ya. Nanti X-nya ini bisa jadi Y, bisa jadi Z. Nah, tapi untuk hari ini kita memahaminya yang dari sumbu X saja. Gitu ya. Jadi ini adalah kecepatan sesaat pada sumbu X ya. Nah, ini kan AV-nya hilang ya. Tadi kan di sini ada AV ya, tapi AV-nya hilang. Karena kita ngomongnya sesaat, tidak rata-rata. Karena kalau kecepatan rata-rata itu adalah menggabungkan sesaat demi sesaat gitu ya. Jadi katakanlah dari detik 1 ke detik 3, itu kan banyak sesaatnya ya. Nah, itu ditambahkan semua hingga jadinya kecepatan rata-rata. Tapi kalau ini kita akan menghitung kecepatan sesaat gitu ya. Kecepatan pada titik waktu tertentu gitu ya. Nah, dan menggunakan konsep limit ya, limit delta T-nya mendekati 0 dan nanti akan menjadi deltanya ini berubah ya. Deltanya berubah menjadi D gitu ya. Deltanya berubah menjadi D. Jadi kalau saya tulis ulang akan menjadi seperti ini. dx per dt gitu ya. Yang tadinya delta x ya. Tadi kan awalnya delta x per delta t ya. Kalau yang V average tadi ya, itu kan delta x menjadi delta t, tapi ketika kita berbicara kecepatan sesaat, deltanya menjadi d, gitu ya. Nah ini menjadi d. Nah, jadi kalau delta itu selisihnya masih besar itu, masih 3 detik, 2 detik gitu ya.
0,5 detik. Tapi ketika deltanya menjadi D, itu selisihnya sangat kecil gitu ya. Sangat-sangat mendekati 0. Jadi hampir ke 0 tapi belum 0. Nah, itu kan susah itu menjelaskannya gimana gitu. Jadi menggunakan turunan ya. Nah, semoga masih ingat gitu ya. Nanti turunan ini turunan yang sederhana ya. Kalau dikalkulus kan turunannya ada cost-nya lah gitu ya, ada macam-macamnya. Tapi kalau untuk di kecepatan sesaat, turunannya itu menggunakan persamaan yang simple gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal gitu ya. Contoh soal. Nah, ini ya. Contoh soal. Pakai bahasa Inggris ya. Gini, saya coba artikan ya. Jadi ada cetah gitu ya. Ada cetah. Dia crouch itu apa ya? Duduk-duduk atau apalah. Intinya dia posisi mau menerkam mangsa itu loh. Itu namanya crouch gitu ya. Dia ada di 20 meter ya, dari pengamat. Ya, ada di 20 meter sebelah timur dari pengamat. Ini sebenarnya ada gambarnya ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ada gambarnya nih. Cuman dia di halaman yang berbeda gitu. Nah, pada saat waktu 0 ya, atau di awal-awal gitu ya, pada saat waktu 0, cetah itu sudah berlari gitu ya, sudah berlari untuk mengejar antelop. Nah, antelop itu semacam kijang gitu ya, yang posisinya adalah 50 meter di sebelah timur dari pengamat gitu ya. Nah, jadi gini ya. Jadi ini ada cetah. Nah, ini pengamatnya ya, pengamatnya di dalam mobil. Karena kalau dia di luar mobil, cetahnya akan ngejar pengamatnya gitu ya. Jadi ini cetahnya ada di dalam mobil, pengamatnya ada di dalam mobil, jadi pengamatnya itu sebagai acuan. Nah, cetahnya itu sudah bersiap-siap gitu untuk mengejar antelop atau kijang yang jaraknya 50 meter ya, dari pengamat gitu ya. Nah, ini kan cetahnya 20 meter ya, ini 20 meter atau X0-nya 20 meter, kijangnya adalah 50 meter dari pengamat. Gitu. Nah, oke, kita baca lagi ya. Ini harus lompat-lompat ini. Nah, selama kemudian tadi kan ini ya, T-nya sama dengan 0 gitu ya. T-nya sama dengan 0 itu si cetah masih siap-siap. Nah, ketika si cetah itu sudah mulai berlari gitu ya, mengejar si kijang, si pengamat menyalakan stopwatch-nya. Nah, dihitung itu, dihitung. Kemudian ketika sudah 2 detik, ya, kan pasti cetahnya sudah bergerak dong, ya kan? Namanya juga dia ngejar. Nah, ketika dia sudah bergerak selama 2 detik, ternyata si cetah itu sudah berada di posisi yang lain, ya kan? Karena kan dia sudah bergerak gitu kan di posisi yang lain. Nah, posisi yang lain itu didefinisikan sebagai sebuah persamaan. Ya. Definisinya adalah sebagai ini ya, sebagai ini. Ini adalah definisinya gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu kan. Wah, itu si cetahnya dia udah bergerak tuh 2 detik gitu. Cuman kita nggak tahu gitu. Cuman kita nggak tahu dia posisinya di mana. Nah, ternyata di soal ini posisi daripada cetah itu didefinisikan sebagai X sama dengan 20 plus 5T kuadrat. Loh, Pak, ini kok M sama M kemudian M per S kuadratnya kok nggak dimasukkan? Ini kan satuan gitu ya. Satuan kan bisa kita hilangkan kalau untuk ngitung ya. Jadi ini kalau saya tulis ulang seperti ini. Nah, ini kan cuma satuan ya. M itu meter gitu ya. M per S kuadrat itu kan juga
satuan percepatan ya. Kalau M itu satuan perpindahan, kalau M per S kuadrat itu satuan percepatan. Nah, ini adalah persamaan posisi. Pak, itu kok bisa ketemu X sama dengan itu gimana? Ya, pertama, itu dari soal gitu ya. Itu nggak bisa kita bantah, itu dari soal. Yang kedua, ya Pak, berarti orang bisa seenaknya aja dong bikin persamaan X sama dengan berapa? Oh tidak, karena ada satelit gitu ya. Nah, kalau pakai satelit, nanti posisinya itu dalam bentuk semacam ini gitu ya. Nah, terus intinya kita jangan mempermasalahkan Pak itu kok bisa ada itu gimana? Itu soal ya, jangan tanya saya gitu. Itu soal, jangan tanya saya gitu. Jadi intinya persamaan posisi dari cetah itu adalah ini gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh menghitung yang pertama displacement, temukan perpindahan cetah antara detik T1 ya 1 detik ke T2 ya 2 detik gitu ya. Jadi kita disuruh untuk mencari perpindahan ya, cetah dari T1 1 detik ke T2 T2 berapa itu tadi? 2 detik ya. Nah, ini kan kita mencari perpindahan gitu ya. Nah, rumus perpindahan itu kan delta X ya. Ini kan perpindahan itu kan delta X ya. Nah, delta X itu apa? X akhir kurangi X awal ya. Nah, X2-nya berapa? X1-nya berapa? Kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, akhirnya kita menggunakan rumus perpindahan ini tadi gitu ya. Kita mencari X2 dulu. Kita mencari X2. Kalau jadi X2, ya, kan ini kan ada 2-nya kecil gitu ya. Maka setiap huruf setelahnya itu kita tambahi huruf kecil 2 di bawahnya. 20 ditambah 5 T ada 2-nya. Nah, tadi kan nggak ada 2-nya ya. Karena saya tambah 2 di depan, maka yang di belakang juga harus tambah 2. Nah, jangan lupa kuadratnya. Ya sudah, tinggal tambahkan. Kita masukkan X2 sama dengan 20 ditambah 5. Nah, T2-nya berapa tadi? T2-nya adalah 2 detik ya. Ini saya biasanya kalau perkalian itu saya nggak mau nulis gini ya. 5 kali 2. Nah, ini sangat SD sekali gitu ya. Karena kita udah di kampus biasanya kalau nulis perkalian itu dalam bentuk kurung gitu ya. 5 dikali T2 ya. Ini kan T2 ya. T2 kuadrat gitu ya. T2-nya kan tadi 2 ya. 2 kuadrat. 20 tambah 5, 2 kuadrat 4 ya. Berarti 20 tambah 20. Nah, berarti X2-nya sama dengan 40. Nah, ketemu X2. Ketemu X2. Udah, selesai sama X2. Nah, X1-nya berapa, Pak? Ya, ngitungnya sama. Ngitungnya sama. Ini pakai warna beda aja ya. X1. Kita tulis ulang definisinya. Kita tulis ulang persamaannya. 5 T1 kuadrat. Ya. Berarti X1 sama dengan 20 ditambah 5 T1. Ya. T1-nya berapa tadi? Lupa saya. 1 detik ya. Oke, 1 detik kuadratnya jangan lupa. 20 tambah 5 kali 1, 5. Berarti 2, 5. Udah ketemu ya? Oh ya, meter jangan lupa ya. Meter. Oh ya, kalau waktu ujian kurang satuan saya anggap salah ya. Karena penting ya. Disuruh beli mangga 2 kilogram, tapi kita belinya 2 gram. Enggak ada kan. Atau kita suruh beli emas 1 gram, belinya 1 kilo. Nah, itu merugikan gitu ya. Nah, jadi satuan harus ada gitu ya.
Oke, X1 dan X2 sudah ada. Apakah sudah selesai? Belum. Karena kan kita mencari perpindahan. Perpindahan itu kan delta X ya. Berarti delta X sama dengan X2 kurangi X1 ya. X2 kurangi X1. Ya, X2-nya adalah 40. Ya, ini 40 ya. Nah, X1-nya berapa? 25 ya. 25. Berapa nih? 15 ya. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1 ya. 15 meter itu perpindahannya. 15 meter. Nah, kemudian nomor 2. Find its average velocity during that interval. Nah, rumusnya tadi apa? Ya, kalau kita mau mencari average velocity, ini saya tulis di sini ya. Atau saya tulis di sini aja nih. Ini B ya. Kecepatan rata-rata ya. Menurut soal A ya. Menurut soal A. V average X delta X dibagi delta T ya. Delta X itu tadi berapa? Delta X-nya udah ketemu ya? Ini ya, 15 ini ya. 15 meter. Meter dibagi delta T. Nah, delta T, ingat T akhir kurangi T awal ya. Berarti ini 15. T akhirnya berapa tadi? T akhirnya adalah, atau T2-nya 2 ya. Ini ya. 2 ya. T2. T1-nya ini ya. 1 detik. Berarti 15 bagi 1. 15 jawabannya. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor B. Ya. Kecepatan rata-ratanya 15 meter per second. Ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor C ya, nomor C. Nomor B, nomor A sudah. Ya, nomor A sudah, nomor B sudah. Wah, ada nomor D juga ya, enggak apa-apa. Nomor C ini sebenarnya langsung ke nomor D juga bisa ya. Jadi saya harus ngitung berulang kali. Oke. Gini aja lah. Kita langsung nomor C ya. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan jawaban di contoh soal ini akan berbeda. Karena kalau nomor C itu ngitungnya harus, kalau kita manut sama yang di contoh ini, ngitungnya sampai 3 kali ya. Karena 1, 2, 3. Ini bikin capek gitu ya. Nah, tapi langsung kita pakai menggunakan konsep kecepatan sesaat gitu ya. Jadi nomor C itu kita diminta untuk mengetahui kecepatan sesaat atau saat atau ketika gitu ya. Kita diminta untuk menghitung kecepatan ketika hanya pada T1 ya, yang mana T1 sama dengan 1 detik gitu ya. Jadi kecepatan saat itu kita ngomongnya bukan lagi selisih gitu ya. Kalau kecepatan rata-rata kan T akhirnya berapa? Oh ya, T awalnya berapa? Nah, itu namanya kecepatan rata-rata. Tapi kalau kita ngomong kecepatan sesaat, maka kita langsung ngomong kecepatan saat detik sama dengan berapa gitu ya. Kecepatan saat T sama dengan 1. Kecepatan saat T sama dengan 2. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini kita diminta menemukan kecepatan sesaat pada T1 sama dengan 1 detik gitu ya. Oke. Saya tulis kecepatan sesaat ketika T1 sama dengan 1 apa ya tadi ya? 1 ya. Oh ya, 1 detik. Rumusnya V, oh nggak pakai AV ya.
Vx ya, sama dengan delta X dibagi delta T ya. X-nya sama dengan berapa tadi? X-nya ini ya. X-nya ini ya. Nah, berarti X ini ya, saya masukkan ke X yang ada di sini. D-nya saya tulis lagi, tapi saya beri kurung. Karena X-nya itu kalau kita pencet, ibaratnya ini adalah folder gitu ya. Ketika X-nya kita tekan, klik gitu, muncul angka panjang ini. 20 ditambah 5T kuadrat. Waduh Pak, tolong Pak, ini apa Pak? Nah, sampai sini dulu ya. Jadi yang X dijadikan ini gitu ya. Sebentar ya. Nah, dipahami dulu ya. Dari sini menjadi ini menjadi ini. Gitu. Oke, setelah itu, nah ini adalah konsep turunan ya, turunan ya. Nah, ini saya yakin sudah pada mendapatkan di SMA ya, atau mungkin sekarang sedang mempelajari juga di mata kuliah kalkulus ya. Ya, tapi intinya ini diturunkan terhadap T ya. Jadi apa namanya? Apapun yang ada T diturunkan. Nah, ini gimana yang ngomongnya ya? Intinya adalah ini turunan gitu ya. Ini turunan gitu ya. Jadi 20 plus 5T kuadrat diturunkan terhadap T ya. Berarti yang 20 menjadi 0 ya. 5T 2-nya ke depan ya. 2 kali 5 10, T-nya jadi 1 ya. Ini semoga masalah menurunkan pada paham ya. Karena kalau saya harus menjelaskan di sini nanti jadi kelas kalkulus gitu ya. 0 tambah 10T ya, sama dengan 10T ya. Jadi ini adalah kecepatan sesaat gitu ya, Vx sama dengan 10T. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena kita harus memasukkan nilai T ini ya. Nah, ini kan T-nya masih variabel ya, masih belum ada nilainya. Nah, sehingga ketika T1 sama dengan 1 detik, ya maka V sesaat adalah 10 dikali T ya, T-nya dimasukkan ke T-nya dimasukkan 1 ya, karena kan kita 1 detik ya. 1. Berarti 10 ya, 10 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan sesaat pada kecepatan si cetak itu tadi mengejar gitu ya. Ketika T1T-nya atau waktunya adalah 1 detik gitu ya. Nanti ketika 1 detik 1,5 detik maka akan berbeda gitu ya. Nah, yang penting adalah turunannya gitu ya. Oke. Oke ya. Oke, saya mungkin agak mengulangi dikit ya terkait turunan ya. Karena integral, turunan itu akan sangat dipakai di teknik mesin ya. Jadi kalau misalnya X sama dengan berapa ya? 5T. Ya 5T kuadrat gitu ya. Kemudian ada dx per dt, berarti kan dia d 5T kuadrat gitu ya, per dt. Nah, ketika 5T kuadrat diturunkan terhadap T ya, nah, jawabannya adalah 2-nya maju ke depan ya. 2 dikali 5, kemudian karena dia sudah maju sekali, maka pangkatnya kurang 1 ya. Nah, jadi 2 kali 5, 10, T pangkat 2 kurangi 1. Ya. T pangkat 1. Karena 1 jadi enggak ditulis ya.
Itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini konsep turunan ya. Kalau bingung nggak apa-apa, karena artinya belajar ya. Karena kalau hanya menyalakan tapi tidak mengikuti pasti tidak akan bingung gitu. Oke, saya buka dulu ya. Bagi yang mau bertanya silahkan gitu ya. Jadi kalau dalam belajar itu ada 4 level ya. Level 4, level 3, level 2, level 1 ya. Level 1 itu yang paling rendah ya. Tidak tahu kalau tidak tahu. Nah, ini level paling rendah dalam belajar. Kemudian naik level ke level 2. Tahu kalau tidak tahu. Jadi ketika kita tahu, kalau kita itu nggak tahu, itu adalah proses belajar. Jadi harus dihargai itu. Karena untuk bisa tidak tahu itu kita harus belajar gitu. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu gitu ya. Kemudian nomor 3 level selanjutnya adalah tahu kalau kita tahu. Nah, level 4 yang paling tinggi adalah tidak tahu kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu. Lah kok yang maksudnya yang 4 gimana gitu ya. Misalnya saya tanya, 2 tambah 3 sama dengan berapa? Nah, pasti jawabnya 5. Bisa menjawab tanpa belajar, ya itu adalah skill nomor 4 gitu ya. Kita tahu bahwasanya kita tidak tahu kalau kita tahu gitu ya. Nah, mungkin kalau di kampus mungkin tertingginya ini ya, karena kalau kita mau ujian kita harus belajar dulu. Nah, jadi kita tahu kalau kita tahu gitu ya. Tapi kalau sudah sampai level profesor misalnya itu ya, mereka nggak perlu belajar lagi untuk tahu satu hal. Karena apa? Karena sudah masuk ke dalam otak. Gitu ya. Nah, saya juga masih di level 3 ini gitu ya. Kadang ketika harus menjelaskan sesuatu, saya harus belajar dulu gitu ya. Jadi kadang nggak bisa kalau tiba-tiba ditanya gitu. Saya lagi mau sholat, tiba-tiba ditodong, Pak, ini ada soal tolong kerjakan. Nah, itu belum tentu saya tahu gitu ya. Karena juga saya harus belajar dulu gitu ya. Kecuali kalau saya profesor, nah mungkin ditodong dimanapun bisa menjawab lah. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, sekaligus mungkin istirahat dulu ya, sekitar 5 menit sebelum kita masuk ke satu topik lagi lah ya, satu konsep lagi gitu, yaitu percepatan gitu. Nah, silahkan kalau mau ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada, saya juga mau istirahat ini. Mau ke kamar mandi dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, di chat dulu aja ya. Bentar.
Oke, sepertinya nggak ada yang nanya ya. Semoga sudah paham ya. Atau mungkin nggak tahu yang mau ditanyakan apa gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga kepahaman itu bukan kita yang menentukan ya, tapi Allah ya. Doanya aja Rabbi zidni ilma warzuqni ya. Warzuqni itu kan dan rezekikanlah kefahaman gitu ya. Rezekikan yang ngatur Allah, bukan saya gitu ya. Jadi kepahaman mungkin bisa ada yang sudah paham saat ini, ada yang mungkin belum paham, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya, sebelum kita tutup, karena saya ada rapat nanti sekitar jam 10. Oke, kecepatan rata-rata kita sudah bahas gitu ya. Kemudian kecepatan sesaat kita juga sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya percepatan ya, percepatan. Percepatan, percepatan. Nah, ini nggak semua saya bahas ya, karena yang penting-penting saja gitu. Tadi kan ada grafik-grafik itu tambahan, tambahan dari buku ini gitu untuk memahami. Yang kadang malah kita jadi nggak paham gitu. Ya beda-beda ya belajarnya orang-orang gitu ya. Oke, jadi pola pikirnya gini ya. Ketika membahas velocity, nanti dibagi dua, average sama instantaneous ya. Instantaneous ya, gitu ya. Nah, ini kecepatan di rata-rata. Nah, ini sesaat. Nah, ini pun juga sama ketika kita membahas percepatan ya. Ini percepatan. Ada average, ada saya malas nulis instantaneous ya. Jadi instan, nah, saya copy aja deh. Nah, ini ya ada average, ada instantaneous. Kalau di velocity lambangnya V, ya. Kalau di percepatan lambangnya A kecil. Nah, A itu maksudnya acceleration, ya. Acceleration. Dan diperhatikan ya, simbol A kecil dengan A besar itu berbeda ya. Kalau A kecil itu percepatan, kalau A besar itu apa namanya, arus ya, arus listrik. Oh bukan, maaf, bukan arus listrik. Area atau luas. Tapi A itu juga menjadi satuan arus listrik ampere gitu ya. Tapi itu nanti ya di fisika teknik di semester 2. Nah, kita bahasnya ini ya, percepatan ya. Percepatan itu apa toh Pak? Ya, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi intinya mobil diem gitu ya. Mobil diem, kecepatan awalnya 0 meter per second, kemudian dia ngegas gitu ya. Hingga pada akhirnya kecepatan akhirnya itu katakanlah 10 meter per second. Nah, dari 0 ke 10 ini kan pasti naik ya. Ada pertambahan kecepatan. Nah, pertambahan kecepatan itu disebut sebagai percepatan. Percepatan atau acceleration. Nah, di balapan drag, akselerasi itu sangat menjadi ini ya, menjadi penilaian gitu ya. Karena kan cepat-cepatan tuh ya. Cepat-cepatan sampai garis finish. Ya, kalau akselerasinya lambat, ya kalah gitu ya. Nah, jadi kalau
mungkin ada yang nanti kerja di apa namanya, bukan bengkel ya istilahnya ya, apa ya, modif-modif mobil itulah ya. Kan banyak tuh YouTuber yang channel YouTube-nya itu modif mobil. Nah, itu kan salah satunya pesenannya ada yang terkait dengan mobil drag. Nah, itu kan pasti yang di setting gimana caranya mesin itu memiliki akselerasi tinggi. Alasannya kenapa kok harus tinggi? Ya biar menang. Nah, oke, nah ini rumusnya hampir mirip ya. Cuma bedanya kalau kecepatan rata-rata itu delta X ya. Kalau ini delta V ya, delta kecepatan gitu ya. Nah, jadi mungkin akan saya jelaskan dikit gitu ya. Jadi misalnya di sini saya gitu ya. Ini Kolki. Jangan deng saya gitu aja ya. Ini orang satu, di sini ada orang dua gitu ya. Kemudian di sini lintasan balap gitu ya. Ini start, ini finish. Nah, kalau jangan, nah terus ketika di start kan pasti 0 ya kecepatannya ya. Kecepatannya 0 gitu ya. V1-nya, V awalnya 0 gitu misalnya ya. Ketika mobil itu sudah mau masuk ke garis finish, nah, teman saya mencatat, wah kecepatannya adalah misalnya 10 meter per second. Kemudian dihitung waktu dari start ke finish berapa. Katakanlah durasinya itu gitu ya, atau delta T, ya, durasinya adalah 10 detik gitu ya. Berarti percepatan rata-ratanya berapa? Ya sama kayak kita ngitung kecepatan rata-rata yang sebelumnya gitu ya. Jadi AV berapa, ada X kecilnya ya, karena kan dia bergerak di mobilnya ya. Bergerak gitu ya ke arah kanan gitu ya. Jadi kan delta V, delta Vx ya dibagi delta T. Nah, ini V2 ya, V2 kurangi V1 dibagi delta T ya. Ini T1-nya 0 ya, karena kan baru mulai ya. Katakanlah baru mulai itu 0, kemudian T akhirnya ketika mobil itu sampai di titik finish, dia adalah 10 detik. Berarti kan 10 kurangi 0 ya. 10 kurangi 0 itu kan 10 ya. V2-nya berapa tadi? V2 10 ya. V2-nya 10. 10 kurangi 0, T2-nya 10 kurangi 0 ya. Berarti 10 bagi 10, 1 ya. Satuannya apa kalau percepatan? Meter per second kuadrat. Loh Pak, kok tahu? Gitu ya. Kok tahu percepatannya meter per second kuadrat? Nah, dari rumusnya aja udah kelihatan ya. Ini kan kalau saya tulis lagi rumusnya kan gini ya. Delta Vx dibagi delta T. Satuan kecepatan itu kan meter per second ya. Dibagi second. Jadi meter per second bagi second. Ya. Jadi jawabannya adalah meter per second kuadrat. Artinya apa? Itu kan maksudnya setiap 1 detik mobil itu bertambah kecepatannya 1 meter per second. Gitu ya. Jadi kan 10 detik itu. Nah, jadi dia nambah kecepatan terus gitu ya. Jadi kalau dibuat grafik, dia grafiknya naik gitu, naik. Gitu ya. Karena setiap 1 detik dia mengalami penambahan kecepatan sebesar 1 meter per second. Ya. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Silahkan bisa dipahami dulu. Nah, sebenarnya masih banyak dan sebenarnya ada tugas untuk materi ini, tapi tugas itu tuh harus sudah sampai materi halaman 16. Ya, ternyata kita nggak nyampe waktunya, jadi mungkin tugasnya nanti akan saya ganti untuk pekan depan gitu ya.
Karena kalau saya kasih juga ya belum saya ajarkan gitu loh. Jadi ya, tapi ya bisa-bisa aja ya saya kasih gitu. Cuman saya merasa tidak bertanggung jawab gitu kalau memberikan tugas yang belum saya ajarkan gitu ya. Oke ya, jadi tugasnya hanya resume saja ya untuk pertemuan pekan ini. Nah, silahkan dibuat sebaik-baiknya, karena toh juga yang nanti akan mendapatkan keuntungan juga yang membuat resume gitu ya. Oke. Nah, kita masih punya beberapa waktu untuk misalnya mau ada yang bertanya ya. Oke, saya buka dulu. Oke. Nah, silahkan ya, bisa di apa? Kalau mau nanya silahkan ya, bisa raise hand, biar mukanya muncul gitu loh, muncul di layar saya. Gitu. Atau kalau mau dari chat juga boleh ya. Silahkan ya. Atau kalau nggak ada yang nanya, saya yang giliran nanya. Saya tunggu dulu ya, beberapa detik. Oke, mungkin saya yang nanya aja ya. Nanti jawabannya di chat aja ya, di chat aja gitu ya. Misal nih, misal saya nanya dari skala ya, 1 sampai 10. 1 itu artinya sulit dipahami. Nah, kalau 10 mudah dipahami. Nah, kira-kira penjelasan saya tadi itu angka berapa? Oke, makasih Mas Abgarin lagi 8. Yang lain? Oke, 9. Silakan lagi. Ada 8,5 ya. Ini komanya setelah ya, mau 8,375 ya nggak apa-apa gitu. 9, 8, 7,5 ya. Oke. Oke ya, udah terima kasih ya, terima kasih gitu. Terima kasih. Ya, 7,99. Nah, ini limit ya, limit mendekati 8 gitu. 7,99. Ya bagus, sudah pakai ini ya, udah pakai pemahamannya ya. Oke ya, sip. Oke. Ini kalau mau ada yang nanya silakan loh ya. Ya ini karena belum ada yang nanya, saya nanya ya. Oke. Oh iya, saya mau nanya nih. UTS kapan ya? Udah ada yang tahu belum? Nah, coba ketik tanggalnya berapa. Ya, pasti pada belum tahu. Ah, belum ya? Nah, nggak tahu. Ya, 2 minggu kecepatan ya, 2 minggu kecepatan. Ya. Nah, Mas Prasetyo ya, 8 November sampai 20 ya. Jadi UTS 8 sampai 20 November. Berarti masih ada sebulan ya. Nah, monggo dipersiapkan karena UTS dan UAS itu pasti nilainya bobotnya besar gitu ya. Bobotnya besar. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Oke. Tanya apa lagi ya sebelum saya tutup ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini beneran nggak ada yang mau nanya kan? Oke. Nah, saya mau nanya lagi nih. Masih tadi ya, 1 sampai 10, skala 1 sampai 10. Kalau pertanyaannya adalah sudah sepaham apa terkait konsep penurunan. Tadi kan ada pakai ini ya, derivasi itu ya, dx per dt. Nah, kira-kira kalau saya tanya sudah sejauh mana pahamnya, kita nggak pakai ini ya, kita ya malah dengannya ya, teknis UTS itu gimana Pak? Oke, nanti saya jawab ya. Tapi jawab dulu pertanyaan saya gitu ya. Jadi kan tadi kan dx per dt ya. Nah, tapi x-nya itu adalah yang gampang-gampang. Misalnya kayak 5T tambah 2T kuadrat gitu ya. Itu sudah sejauh apa bisanya? Ya. Monggo silahkan. Kalau nomor 1 berarti belum bisa sama sekali. Kalau 10 sudah bisa. Saya nggak nanya yang ini ya. Nggak nanya yang kayak cos X plus tan gitu ya. Enggak ya. Tapi cuma ini aja nih. Yang gini-gini aja nih. Nah, silakan. Oke, 95. Oke, 7 lebih. Ya, 7 lebih piro.
Ya, oke. 8, 7. Ya. Sip. Oke. Ya. Oke, cukup. Sudah cukup menggambarkan ya. Ya, berarti nanti ya insya Allah ya. Insya Allah itu 9 limit 10, Mas. Jadi mau mendekati 10 itu, Mas. Insya Allah ya. Ya, jadi untuk penurunan insya Allah sudah banyak yang paham ya. Oke. Karena nanti penurunan, nanti juga ada integral ya. Nah, nanti integral akan kita bahas yang pertemuan besok. Oke ya, saya akan jawab pertanyaan terkait UTS. Teknisnya bagaimana? Nah, ini teknisnya itu, pertama pastikan dulu dosennya itu dia pakai open learning atau psikologi. Ya, karena kan kita masih online ya ujiannya ya. Kalau saya teknisnya pakai psikologi. Jadi nanti seperti upload tugas gitu ya. Jadi dikerjakan dulu, kemudian di-scan jawabannya serapi-rapinya, karena juga ada dosen yang ketika scan-nya jelek dianggap nggak mengerjakan. Nah, itu silahkan untuk bisa di-scan secara baik. Kalau mau difoto ya pakai cam scanner yang baik juga. Gitu. Nah, kalau di open learning ya nanti pasti upload-nya juga di open learning. Nah, itu ya. Nah, terus nanti soal juga sudah ada di open learning atau di psikologinya, tinggal di-download. Nah, yang agak susah ini waktunya gitu. Jadi biasanya UTS itu waktunya 90 menit ya. Ini kenapa masih saya ini ya? Bentar ya, saya stop ini dulu ya. Saya stop Oke, jadi itu ya pertemuan kita pada hari ini gitu ya. Itu UTS ABC atau ada IC-nya. Ya kalau mata kuliah bahasa Indonesia itu ada ABC-nya ya. Tapi kalau mata kuliah kalkulus, fisika itu IC ya. Nah, IC-nya ada ABC-nya, tapi bukan jawaban, tapi pertanyaan ABC-nya gitu ya, bukan jawaban pilihan ganda gitu. Ya, jadi mungkin itu ya, saya akhiri dulu. Kalau mau ada yang nanya nanti kita lanjutkan via Japri atau bisa via psikologi gitu ya. Oke, jadi saya akhiri ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami ya dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Ini bisa on mic loh ya kalau mau on mic ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa mandi ya. Saya yakin pasti ada yang belum mandi. Oh, nggih, Pak, saya, Pak. Sudah, Pak. Banyak Ya, sekali, mandi Pak. sana. Pak. Mandi, Pak. Adek, Pak, adek, bro. Adek, rupanya jelek adek. Pito yoyo pito. Saya akhiri ya. Koyo ning kene to, Rul. Yoyo to, Saya Bos. aja kali ya. Info Akhiri ya. resume.